من نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم الغفار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب. إلزم فرائضه واترك محارمه وامض لياليك والأيام في الغرب. أيها العباد، Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Berapa banyak orang yang gagal mati dalam Islam? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Islamlah saat engkau hidup, dan Islamlah saat engkau mati. Islamlah saat engkau di rumah, di kantor, di jalanan. Islamlah dalam pikiranmu, Islamlah dalam pola fikirmu, Islamlah dalam perbuatan dan ucapanmu. Islamlah, adakan Islam di matamu, adakan Islam di tanganmu, adakan Islam di hatimu, adakan Islam di rumahmu, adakan Islam di dalam pakaianmu, adakan Islam di dalam handphonemu, adakan Islam di dalam benak dan kebiasaan dan keseharian anak istrimu. Ibadallah, sesungguhnya Rasulullah SAW yang membawakan kepada kita agama Islam dan diajarkan Islam tersebut kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada keluarga-keluarga beliau. Maka dari situlah terbit Islam kepada kita sekalian. Enggak ada jalur untuk mencapai Islam kecuali melalui mereka, melalui para sahabat Nabi Muhammad, melalui para keluarga Nabi Muhammad, yang Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada mereka. Allah Ta'ala ketika menyebut lil fuqara'il muhajirin, para fuqara, kaum muhajirin yang terusir dari rumah mereka. Dan Allah Ta'ala memuji kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim, para kaum Ansar yang menyiapkan kota mereka, negeri mereka, rumah mereka, Madinah Al-Munawwarah, menyambut siapapun yang hijrah kepada mereka. Lantas Allah Ta'ala menyebut kelompok ketiga dari kaum muslimin, bukan muhajirin, bukan Ansar. Penghuni surga cuma mereka ini. Dan kelompok yang ketiga adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Mereka adalah generasi yang datang setelah muhajirin dan ansar, tetapi mencintai dan mendoakan dan berhormat terhadap para kaum muhajirin dan ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau menyebutkan di dalam hadis beliau, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan, cinta kepada kaum Ansar, sahabat Rasulullah. Dan tanda-tanda kemunafikan, yakni memendam kekufuran, di mana dia menunjukkan keimanan dalam zahirnya tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dan cirinya, kata Rasulullah, tandanya adalah bughdul ansar, benci kepada sahabat Ansar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, la tasubbu ashabi, dalam Sahih Bukhari. Nabi berkata kepada umatnya, kepada para sahabatnya, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Dan ini disampaikan kepada umat ini. Senantiasa umat berada dalam kebaikan selama mereka menghargai, memuliakan sahabat-sahabat dan keluarga Nabi mereka. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin dhahaba, sebab seandainya kalian bersedekah, berinfak, melakukan amal sedekah dengan sedekah emas, dan enggak tanggung-tanggung, bukan sekilo, bukan 2 kilo, bukan 1 truk, bukan 2 ton, tetapi bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka sedekah kalian tersebut tidak bisa menandingi, masih kalah jauh dengan sedekah segenggam gandum yang disedekahkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga mengatakan, jangankan segenggam gandum, wala nasifah, setengah genggam pun itu kalian tidak bisa menandingi sedekah para sahabat yang bukan cuma segenggam, setengah genggam gandum. Itu sedekah kalian ribuan jutaan ton emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menandingi sedekah sahabatnya Rasulullah yang cuma setengah genggam. Ketahuilah bahwasanya kita wajib mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena hubungan mereka dengan Rasulullah, dan kita wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad semata-mata karena hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau mengungkapkan, la garabatu Rasulillah ahab ilayya min garabati, sungguh kerabat Rasulullah lebih saya cintai, untuk saya sambung, lebih daripada kerabat saya sendiri, lebih daripada keluarga saya sendiri. Sejarah tidak menyaksikan kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Dan sejarah tidak pernah menyaksikan kecintaan seseorang kepada keluarga Nabi Muhammad seperti kecintaan para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih, carilah kesenangan Nabi Muhammad, ridhonya Nabi Muhammad, gembirakan Nabi Muhammad, dan cari itu semua dalam diri keluarganya Nabi Muhammad. Gembirakan mereka berarti menggembirakan Rasulullah, mencintai mereka, mencintai Rasulullah, membuat mereka ridha, membuat Rasulullah ridha. Urgubu Muhammad, curahkan perhatian kalian kepada mereka semata-mata untuk mencari perhatiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, man mata mubghidan ala baiti hasyarahullah ma'al yahud, yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada keluargaku, maka dikumpulkan bersama umat Yahudi. Agama tidak mengajarkan kita benci kepada sesama penganutnya, apalagi benci kepada tokoh-tokoh besar dari agama ini, sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang merupakan orang-orang terbaik daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, ashabi kan nujum bi ayyihi mugtadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabatku mereka bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun dari sahabat yang kalian ikuti, kalian akan meraih hidayah, petunjuk, dan menempuh jalan yang benar.
di belakang siapapun dari sahabat Rasulullah, kalian berjalan, maka kalian jalan di jalan yang benar. Dan Rasulullah menyatakan tentang keluarganya, ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Keluargaku mereka bagaikan bahtera Nabi Nuh, yang naik di dalamnya selamat, tetapi yang enggak naik di dalamnya tenggelam dan binasa. Dusta orang yang mengklaim cinta kepada keluarga Nabi, tetapi bentuk kecintaan dan pembelaannya kepada keluarga Nabi dengan mencaci sahabat Nabi Muhammad. Dusta orang yang mengklaim mencintai dan membela sahabat Nabi, tetapi mengungkapkan pembelaan dan kecintaannya kepada sahabat dengan membenci, mendengki, mencaci keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana sabbul fatimiyin da'bahu wa'tiyadah lam yamut wal iyad billah hatta naru an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang menjadikan cacian, makian, kebencian, kedengkian, ujaran-ujaran yang buruk dia tujukan kepada keluarganya Nabi Muhammad dan dijadikan itu sebagai kebiasaan, maka orang macam ini tidak meninggal, melainkan meninggalnya dalam keadaan di luar Islam atau murtad, dicabut iman sebelum dicabut nyawa. Sungguh orang yang bilang saya cinta sahabat tapi benci keluarga Nabi, atau saya cinta cucu keluarga Nabi tapi benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti bilang saya suka kepalanya Nabi tapi saya benci sama tangannya. Saya suka dengan kakinya Nabi tapi saya benci dengan kepalanya Rasulullah. Tangannya saya cium, kepalanya saya tebas. Seperti itulah klaim palsu yang mengaku cinta tetapi dengan mencaci, memaki dan mendengki. Hingga Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, ana ara kullu dzambin yaghfiruhullah. Saya melihat semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala akan maafkan begitu saja dosa-dosa, kecuali adalah dosa yang sangat berbahaya, mencaci, mendengki kepada sahabat dan keluarga Rasulullah dan juga para wali-wali dan salihin. Sebab di dalam kebencian dan cacian terhadap mereka tersebut bisa bikin orang meninggal su'il khatimah. Dikatakan bahwasanya ulaika qaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastaqim walzam wala tatalaffati, hingga dikatakan fadzul gadhi fihim hadimun asladinihi wa mubtahimun fi lujji zaighin wa bid'ati. Orang yang mencemooh, yang merendahkan, yang membenci, yang mencaci mereka, maka dia menghancurkan keimanannya sendiri, pondasi agamanya sendiri, dan tercebur di dalam lautan bid'ah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensikapi sahabat-sahabat beliau yang kabur di dalam perang Uhud, mereka kabur. Sikap apa yang diambil oleh Nabi Muhammad menyikapi sahabat yang kabur dari peperangan jihad bersama Nabi? Mereka kabur dari jihad yang biasa, dari peperangan biasa aja. Dalam jihad fisabilillah dosa besar, tetapi ini bukan sembarang jihad, kabur dari peperangan bersama Nabi Muhammad, ditinggalkan Nabi Muhammad begitu saja. Dalam perang Uhud hampir semuanya tahu apa sikap Allah kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, walaqad afa anhum. Allah sudah memaafkan mereka. Allah sudah memaafkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Para pendahulu dalam keimanan, sahabat Ansar dan Muhajirun dan orang yang mengikuti jejak mereka, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wahai orang yang lancang, berani berbicara buruk tentang sahabat dan keluarga Nabi,
Allah telah menjanjikan ridha terhadap mereka. Siapa kamu berani mengucapkan kata-kata buruk terhadap orang yang sudah diridhai oleh Allah? Carilah maaf untuk dirimu sendiri yang belum kamu dapatkan dari Allah. Carilah ridha yang belum kamu dapatkan dan Allah sudah persembahkan dan berikan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ditanya Imam Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, kenapa kok engkau mengucapkan radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat Nabi seperti fulan dan fulan? Maka dijawab oleh beliau, bagaimana saya tidak mengucapkan doa penuh keridhaan kepada mereka, sedangkan mereka sholat di belakang Nabi Muhammad, hadir majlisnya Nabi Muhammad, mendengarkan bacaan Nabi Muhammad, mengaminkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama enggak dibela dengan kebencian, dengan kedengkian. Wa ma jarra bil sahabi naskutu anhu ajral ijtihad nuthbitu. Dan mereka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kita enggak bakalan ditanya tentang amalan mereka, kita ditanya tentang amalan kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain sebagaimana kita enggak mau dihakimi akan apa yang kita lakukan oleh orang lain. Ibadallah, Allah Ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وغفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها العباد. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tidaklah Rasulullah ambil air wudu melainkan para sahabat menunggu bekas sisa air wudunya Rasulullah, air yang bersentuhan dengan anggota tubuh Nabi Muhammad diwadahi dengan sebuah wadah di bawah. Kemudian setelah selesai Rasulullah bangkit, maka para sahabat berlomba-lomba mengambil sisa air wudunya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka yang enggak kebagian mengambil air tersebut, mereka mengambil dari basahan yang ada di tangan kawannya. Dan tidaklah Rasulullah meludah, melainkan sahabat mengambil ludah tersebut, belum sampai di tanah sudah diambil oleh sahabat, diusapkan di wajah dan dadanya. Dan Rasulullah SAW keringatnya pun diambil oleh para sahabat. Ketika Rasulullah tertidur, maka keringat yang keluar dari keningnya Rasulullah diambil begitu
hingga dicampur dengan sebuah parfum menjadi parfum yang paling harum yang pernah dicium oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para istri Nabi Muhammad itu, kalau ada orang Madinah yang sakit, mereka datang ke istrinya Rasulullah, maka istrinya Rasulullah mengeluarkan jubah yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad, maka jubah tersebut direndam, dimasukkan dalam air, kemudian dikeluarkan lagi, airnya diberikan kepada orang yang sakit, sembuh. Obsesi, fanatik, cinta yang luar biasa dari sahabat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Al-Hasan wal Husain, ketika melihat mereka menggendong mereka seperti dahulu beliau melihat Rasulullah menggendong kedua anak tersebut. Dan beliau sekali melihat Al-Hasan sedang bermain, digendong di atas kepalanya, dicium, dibawa di atas kepalanya, dipanggul sambil berkata, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku aku sumpah, Al-Hasan lebih mirip dengan Nabi Muhammad ketimbang dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dengar gitu, beliau bangga, tersenyum, dibilang putranya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa ardahum, mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi, yang mana kita diperintahkan untuk ketika bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat pula kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allah Ta'ala yaqul wa liqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin muzil ar-rada. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ma dhalla 'abdun bihi ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an ashabil kiram سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشر المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان عن جميع أصحاب رسول الله المهاجرين منهم والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان وعن عمه حمزة وعباس وريحانته الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وكافة أزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله أجمعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. أذل الشرك والمشركين. اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجبر والجدب والظلم جميعا من الفتن والمحن والأمراض والأسباب والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وارفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.